Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat informasi terkait. Ada banyak hal di dunia ini yang seharusnya menjadi alasan untuk kita bersyukur. Ketika kita bangun dan masih bisa bernafas, seharusnya menjadi motivasi diri untuk bersyukur. Ketika kita masih diberi rizki untuk bisa makan juga merupakan sesuatu yang harus disyukuri. Bersyukur adalah kunci kebahagiaan dunia akhirat. Setiap orang yang hidup di dunia ini pastinya ingin bahagia. Dan sebenarnya bahagia itu sederhana karena bahagia dapat kita wujudkan sendiri. Bersyukur adalah salah satu bentuk terima kasih kita atas apa yang kita terima. Kebiasaannya, apabila kita dikaruniakan nikmat, rezeki, kegembiraan ataupun kelebihan, apa yang kita akan jalani? Simak lengkap ulasannya, hanya ada di informasi terkait. Sebelum melanjutkan penjelasannya, ada baiknya jika Anda mau menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar kalian menjadi orang pertama setelah kami update video terbaru. Bersyukur, seperti itu yang sepantasnya. Betapa banyaknya kita mengeluh dengan segala kekurangan kita, tetapi kita tidak pernah mau semenit saja merenungkan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Kita selalu takut dengan keadaan kita sekarang. Takut dengan kemiskinan, takut mendapat nilai jelek, dan takut hidup dalam kesengsaraan, sehingga harus melakukan cara-cara salah yang dihalalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada setiap umatnya yang selalu mengingatnya dan bersyukur atas apa yang dihadapinya. Dalam ayat berikut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Isi dalam kandungan ayat ini menegaskan, Musa berkata kepada mereka, "Dan ingatlah ketika Tuhan kalian memberitahukan dengan pemberitahuan yang tegas, jika kalian bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya, pastilah Dia akan memberikan tambahan karunia kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmat-nikmat Allah, niscaya Dia benar-benar akan menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih." Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan tidak sia-sia. Mungkin kita akan bertanya-tanya, lalu apakah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menciptakan kebutaan pada mata seseorang? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah kebisuan? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ketulian pada telinga seseorang? Dan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tubuh seseorang dengan kurus, tidak gemuk, kekar, atau berbentuk? Mungkin kata kenapa tidak akan dapat terhitung jika terus dijabarkan. Untuk lebih mudahnya, kita ambil saja contoh yang telah disebutkan di atas, yaitu tentang kenapa seseorang dibuat menjadi buta, bisu, tuli, atau kurus. Buta, bisu, tuli, kurus, apa yang patut disyukuri dari semua itu? Jika kita renungi lebih dalam lagi, dari keempat kekurangan tersebut, dan juga kekurangan-kekurangan yang lain, terdapat sebuah rahasia besar yang patut kita syukuri. Sebenarnya, kekurangan-kekurangan tersebut memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga diri kita. Coba kita perhatikan, berapa banyak di dunia ini orang-orang yang tertipu dan terjerumus oleh mata, mulut, lidah, dan telinganya, secara sadar maupun tidak sadar. Berapa banyak orang yang menggunakan mata, lidah, dan telinganya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang menggunakan mata mereka untuk melihat hal-hal yang seharusnya tidak mereka lihat.
Berapa banyak orang yang menggunakan lidah mereka untuk bergunjing, menggosip, mengumbar fitnah dan aib orang lain, membicarakan sesuatu yang mereka tidak mengerti ilmunya, dan membicarakan segudang hal-hal lain yang tidak selayaknya mereka bicarakan. Berapa banyak orang yang menggunakan telinga mereka untuk menguping dan mendengarkan hal-hal yang bukan hak mereka. Tentunya, mata, lidah, dan telinga itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam ayat berikut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." Quran Surat Al-Isra ayat 36. Dalam surat ini menjelaskan, "Dan janganlah engkau, wahai manusia, mengikuti apa yang tidak engkau ketahui. Akan tetapi pastikanlah kebenarannya terlebih dahulu sebelum kalian mengatakannya akan kebenarannya. Sesungguhnya, manusia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai bagaimana ia menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Apabila dia mempergunakannya dalam perkara-perkara baik, niscaya akan memperoleh pahala, dan jika ia mempergunakannya dalam hal-hal buruk, maka dia akan memperoleh hukuman." Dari pernyataan di atas tentunya dapat ditarik kesimpulan sederhana bahwa dengan menjadi buta, bisu, atau tuli, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurangi satu lubang maksiat dari dalam diri kita. Orang yang buta akan dikurangi dosa matanya dalam melihat maksiat. Orang yang bisu akan dikurangi dosa lidahnya dalam membicarakan maksiat. Orang yang tuli akan dikurangi dosa telinganya dalam mendengarkan hal-hal yang bukan haknya. Apabila kita benar-benar memahami akan hal-hal tersebut, maka insya Allah kita akan mampu untuk selalu mensyukuri kekurangan yang ada dalam diri kita. Sadarkah kita, beruntunglah untuk mereka yang senantiasa bersyukur serta tabah. Banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang bersyukur serta tabah dengan ujian yang diturunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Kandungan ayat ini menegaskan, "Dan berpegang teguhlah kalian untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya dalam seluruh keadaan kalian, dan janganlah kalian saling bersilang pendapat di antara kalian sehingga tercerai-berai persatuan kalian dan bertentangan isi hati kalian, sehingga kalian akan melemah serta kekuatan dan kemenangan kalian akan sirna, dan bersabarlah ketika menghadapi musuh, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar dengan bantuan, pertolongan dan dukungannya, serta tidak akan menelantarkan mereka." Sahabat seiman, pernahkah kita berpikir setiap kekurangan yang diberikan tentu terdapat kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu pula kebalikannya, setiap kelebihan itu tentu terdapat kekurangan, karena kita memanglah diciptakan lemah serta tidak sempurna. Ingat bahwa kekurangan itu hebat. Jangan sampai memiliki rasa rendah diri. Dengan kekurangan diri percayalah, setiap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan memiliki kelebihan serta keberkahan tertentu. Sahabat, informasi terkait renungan di atas bisa kita jadikan kekurangan yang kita miliki itu sebagai sumber kekuatan, simbol kehebatan, serta tidaklah suatu yang menghancurkan. Bersyukurlah dengan setiap karunia-Nya, kebaikan maupun keburukan. Wallahu a'lam bishawab.
Sahabat informasi terkait, jangan lupa berbagi informasi ke teman atau saudara kalian yang lebih membutuhkan informasi-informasi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.